baru ditetapkan dan pembangunannya dimulai, sejumlah masalah pun bermunculan. Ironisnya, masalah tersebut justru menjadi sumber pengganggu keseimbangan ekologi dan kegiatan konservasi. Salah satu yang merasakannya adalah pusat konservasi orangutan yang terdapat di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru. Area hutan konservasi yang mereka kelola perlahan dirambah dan dikuasai masyarakat, bahkan izin pertambangan. Setelah ditetapkan ibu kota waktu itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ini kan quote in quote ya, Di sini masalah pembangunan berkelanjutan ini berdasarkan SDGs 13, yaitu perubahan iklim, di mana pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur itu menimbulkan tantangan besar terkait keberlanjutan lingkungan isu lingkungan. Jadi isu utama yang muncul adalah deforestasi atau pemundulan hutan dan kerusakan ekosistem pesisir. Jadi termasuk mangrove dan habitat satwa langka seperti pesisir mahakam dan bekantan. Jadi pembangunan infrastruktur skala besar ini menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan terancamnya keanekaragaman hayati, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jadi adapun solusi dan strategi berbasis data dan kajian literatur. Jadi yang pertama adalah restorasi ekosistem mangrove. Jadi langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi abrasi dan menyerap emisi karbon. Jadi pelibatan masyarakat pesisir ini juga menjadi kunci keberhasilan dari program ini. Terus yang kedua adalah transisi energi bersih. Jadi IKN ini berkomitmen menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, air, bayu atau angin, dan geothermal. Jadi PLTS tahap pertama telah beroperasi dan secara bertahap akan menggantikan energi bersih fosil. Jadi targetnya IKN ini menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan pada tahun 2045. Nah, terus yang ketiga adalah konsep kota hijau dan berkelanjutan. Jadi perencanaan konsep kota hijau dan berkelanjutan adalah suatu pendekatan tata ruang dan pembangunan kota yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi IKN ini dirancang sebagai kota hijau dengan 70% wilayahnya berupa ruang terbuka hijau, taman kota, dan hutan konservasi. Jadi sistem transportasi publik ini menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan. Terus yang terakhir adalah pengurangan lahan kritis. Nah, jadi studi IPB itu menyarankan pengurangan lahan kritis hingga 35% dan penurunan barer produksi batu bara sampai 32,5% untuk mencapai keberlanjutan di Kalimantan Timur. Jadi itulah tadi strategi dan solusi dari permasalahan yang ada di Kalimantan Timur, terutama di IKN. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.